Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan relawan. Ini dari kritik keras dari PDIP. Ini kritik keras acara relawan DGBK politikus PDIP, Pak Jokowi dijebak. Dan bahkan PDIP anggap acara relawan DGBK rendahan Jokowi. Dan inilah muncul spekulasi bahwa ada salah satu video yang mempertontonkan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan siapa, tetapi dia begitu ngototnya, ingin seolah-olah ingin perang begitu kan. Inilah demokrasi kita itu sebenarnya. Tetapi seperti ini video yang lagi viral terkait dengan pertemuan Pak Jokowi dengan relawan-relawannya. Seperti ini. Ini dikutip dari twitternya Andi Sinulinga. Weleh-weleh mas, ngomong apa sih kayak mau perang aja. Di otaknya yang berbeda itu adalah lawan. Pak Jokowi itu presiden Republik Indonesia, bukan hanya presiden kelompok kalian. Mari kita dengarkan terlebih dahulu seperti ini. Pak, kita ini pemenang Pilpres, Pak. Kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Itulah tadi pertemuannya, dan video ini cukup viral sekali ya, dan bahkan komentar netizen sangat ramai sekali. Begini, banyak di sini. Ini ada dua kemungkinan. Satu, Jokowi tidak kenal dia, atau dua, dia kenal Jokowi. Kalau sama-sama tahu pasti dia tidak berbicara seperti itu. Dan yang lebih kasihan lagi, Jokowi presiden Indonesia malah seperti didekti sama yang katanya relawan-relawan provokasi itu. Ini bahwa persoalan seperti ini apakah dianggap perang begitu kan? Ini demokrasi kita. Ada yang kalah, ada yang menang. Kenapa harus ada membuat kelompok seperti ini begitu? Ini harus ditindaklanjuti ini. Orang-orang seperti ini sering mengacaukan bangsa kita, memecah belah bangsa kita begitu. Ini yang merusak negeri ini. Siapa sih orang ini yang nggak tahu ini akun Twitternya? Yang awalnya mantan politikus PDIP, mantan anggota DPRD Provinsi Sulut dari PDIP, pernah calon wali kota Bagu, Sulut, tapi gagal. Pindah Hanora cari peruntungan lewat anggota DPD 2014-2019. Jokowi yang oportunis dan sekarang dikasih jabatan kepala BP2MI. Jokowi selesai, habis juga jabatannya, banyak selesai ini. Haduh, inilah contoh gentong air yang mirip orang yang kayak gini. Otaknya kosong, bunyinya nyari. Kalau orang pinter mana mau ladanin ngantong air ngomong kayak gini. Ini banyak sekali yang sangat disayangkan. Seolah-olah Pak Jokowi ini dijebak begitu di situ, begitu kan? Yang akhirnya publik bisa menilai seperti apa pertemuan ini begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan ini orangnya Benny Ramdhani ini. Lagian ngapain hari gini presiden kok masih meriah relawan, begundal-begundal model ABS dan cermuk begini ini. Dia yang provokator, dia yang kebakaran jenggot. Kalau dari awal rezim ini benar, ngapain masih pelihara buzzer? Rakyat kritis bukan tanpa alasan. Karena yang mimpin ini suka bohong. Rakyat nggak boleh kritik gitu, terus mau pakai aparat buat ngapain? Rakyat luar biasa, jilat buzzer ini. Menghina, caci maki, menghujat kau anggap kritik. Coba tengok palamu bang, jangan isinya jatuh jalan. Jadi isi videonya itu seolah-olah dia mau tempur begitu kan di lapangan karena masanya banyak. Ya bukan seperti itu caranya. Inilah demokrasi kita, adu gagasan sebenarnya kan seperti itu begitu kan. Kenapa sangat disayangkan sekali video-video seperti ini begitu. Banyak sekali yang men-tweet kita ini. Memang begitu, gerombolan Mukidi kalah debat lapor polisi bang ini. Orang-orang seperti inilah yang mesti diwaspadai oleh Pak Jokowi. Rusak negeri ini oleh pecundang yang tukang adu domba dan tukang fitnah ini Pak, banyak sekali ya.
Akhlak seorang pemimpin masa depan. Apa mereka juga berpikir saat musim berubah angin berganti, mereka bukan siapa-siapa lagi. Kemudian ucapan yang sama seperti itu diucapkan pula oleh mereka pendukung yang menang. Sadar atau tidak, ucapan itu telah mengajarkan politik bebas balas dendam. Ini banyak sekali yang menuntut mereka, begitu kan? Wow. Wow, ini orang kok pikirnya berbeda dengan presiden harus dihabisi. Bahaya benar tuh orang ini. Dia itu kayaknya sering banget tampil di talk show. Ini siapa ya kok menghasut presiden. Jadi karena dia tidak ingin melawan, ya akhirnya hukum harus ditegakkan kepada orang yang menghina. Oke, itu saya setuju. Tapi dengan anggapan itu tidak semuanya orang berpendapat dengan yang sama, begitu kan? Karena ini demokrasi kita, begitu. Siapapun yang kritis lalu kemudian dicari pasalnya, lalu kemudian dihukum atau di penjara, seperti itu. Bukan seperti itu caranya kita, begitu kan? Dan bahkan dalam catatan demokrasi ini PDIP anggap acara relawan DGBK rendahkan Jokowi. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali ini. Sangat memalukan, halah cuma drama, nggak usah direndahkan. Dia emang sudah rendah dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukannya. Manusia terendah dan menjijikan ini. Apa yang saya baca pro dan kontra di Twitter, tetapi ini bagian dari demokrasi kita gitu, bagian dari aspirasi mereka, para publik, begitu kan. Mau diangkat tinggi-tinggi toh seleranya tetap rendah. Ini banyak sekali. Tapi saya juga melihat dia sangat ngebet mau kudeta si emak. Si baju putih pengen si rambut putih yang jadi penerusnya. Sedangkan si banteng pengennya si bapak sayap yang jadi cawapresnya. Silakan cakar-cakaran. Jokowi 3 periode atau GP presiden. Trah Soekarno bisa sampaikan salam perpisahan ke PDIP. Ayo dong berantem, mosok cuma sindir-sindiran. Kok semangat banget tuh orasi walaupun sangat memalukan, hanya bahas uban dan keriput doang. Banyak sekali. Lagian presiden punya banyak staf ahli, masa juga ada yang kasih pertimbangan hadir atau apa. Tetapi mari kita lihat terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik juga ya. Kritik keras acara relawan DGBK politikus PDIP Pak Jokowi dijebak. Dikutip dari Demokrasi, anggota DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yufri Sitorus mengecam acara relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dia menilai acara yang digelar relawan itu hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya meminta jangan lagi menjebak Pak Jokowi. Beliau Presiden RI dan bukan Presiden relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruangan lingkup sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi, kata Dedi Sitorus dalam keterangannya. Dedi memastikan PDIP tidak akan membiarkan pihak-pihak yang berupaya merugikan martabat Pak Jokowi. Dia memastikan pihaknya akan mengawal kepemimpinan Jokowi sampai tuntas. Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dengan memutaskan visi Presiden Jokowi. PDIP Perjuangan sebagai partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintah secara tuntas, dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualangan politik yang merugikan martabat Presiden. Dari sini sudah kelihatan ya, di relawan-relawan juga Jokowi begitu ngototnya 3 periode, begitu kan, seperti yang dilakukan di video itu ya banyak sekali. Apa yang diharapkan dari video itu sangat memalukan sekali, begitu kan. Kalau toh ada kritikan dari partai PDIP, oke lah ada kritikan seperti itu, tapi perlu diingat inilah presiden kita semua, begitu kan. Bukan hanya presiden yang video disampaikan tadi itu, begitu kan. Bisa saja Pak Jokowi dijebak seperti itu, bisa saja, begitu kan. Karena pada hakikatnya orang berspekulasi bahwa Pak Jokowi ini seorang negarawan atau seorang politisasi, begitu kan. Ini menjadi pertanyaan publik, begitu. Lebih lanjut, Dedi juga menyampaikan acara relawan tersebut seharusnya tidak boleh digelar DGBK seperti arahan Menpora. Dia juga meyakini Jokowi akhirnya terpaksa datang ke acara tersebut. Kan ada larangan dari Menpora untuk memakai GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023, kata legislator Dapil Provinsi Kalimantan tersebut. Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu bukan kemauan beliau. Lanjutnya, dia juga menilai seharusnya para relawan tersebut bukan menggelar acara, melainkan turun ke bawah membantu rakyat termasuk menangani dampak bencana gempa air.
Kuburan yang di Cianjur masih belum kering, relawan-relawan Jokowi sudah berpesta dan bahkan di sini kalau memang bukan kemauan Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi sudah mempromosikan capres-capres begitu kan di situ kan, bahkan kriterianya sudah disampaikan. Rambutnya warna putih, ubanan karena memikirkan rakyat, terus kemudian wajah dengan keriput dan sebagainya begitu kan. Ini kan pertanda siapa begitu kan? Apakah ya jujur aja apakah dengan Pak Ganjar atau dengan yang lain? Ini masih multi tafsir begitu kan. Tetapi perlu diingat sahabat Hoa dari podcast rakyat ya ini relawan-relawan Pak Jokowi dengan dibenturkan dengan hal seperti ini, kita harus tahu begitu situasi dan kondisinya, dan publik bisa menilai seperti apa. Ada yang sudah dibayar untuk datang ke situ, ada yang mengatakan belum dibayar, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah istighosah dan sholawatan. Ternyata tidak, ternyata didatangi oleh dangdutan begitu kan. Kira-kira seperti itulah logikanya. Jadi artinya bahwa sekarang ini ya dibenturkan seperti itu Pak Jokowi hari ini begitu kan. Bahkan dia juga menilai seharusnya para relawan tersebut bukan menggelar acara, melainkan turun ke bawah membantu rakyat. Dia menyayangkan sikap relawan yang disebutkan justru menabrak aturan menggunakan stadion utama GBK. Ya, pada hakikatnya PDIP harus bertindak keras dong kepada relawan-relawan yang memainkan hal seperti ini begitu. Ini mumpung kesempatan begitu. Ada kesempatan pasti seperti ini, atau perpanjangan masa jabatan karena relawan-relawan yang sudah diposisikan dengan seperti yang tadi di video itu diposisikan dengan jabatan, akhirnya mau tidak mau kita harus diperpanjang begitu kan. Kalau Pak Jokowi diperpanjang maka semuanya harus diperpanjang semua begitu. Apakah ini yang diinginkan oleh demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan PDIP anggap acara relawan DGBK rendahkan Jokowi. Dari Gelora ya, anggota fraksi PDIP Perjuangan Deddy Sitorus menyayangkan para relawan Presiden Joko Widodo yang menggelar acara Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan menurutnya Deddy mengatakan acara tersebut menggunakan biaya yang tinggi, padahal Presiden Jokowi baru saja mendapat pujian dari dunia internasional yang tentang keberhasilan pelaksanaan presidensi G20. Kalau mengaku relawan sejati harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan stadion. Dia juga menyayangkan acara tersebut tengah bencana yang menimpa warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akibat gempa bumi. Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan. Masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan Menpora juga sudah mengkonfirmasi kalau Stadion Utama GIO tidak boleh digunakan untuk acara tersebut karena ada larangan dari Menpora itu pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U20. Diketahui acara kumpul para relawan tersebut dihadiri langsung oleh Pak Jokowi. Deddy menyebutkan Jokowi terpaksa hadir dalam acara yang digagas Nusantara Bersatu. Sementara itu, imbas digelarnya tersebut secara berbuat sumpah berserakah di sekitar lokasi acara. Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan acara tersebut menghasilkan 31 ton sampah. Wow, begitu banyak anggarannya ya. Bahkan yang mengerahkan 500 orang personil. Wow, sangat luar biasa. Ya, apakah orang yang datang dibayar atau tidak? Ini perlu digarisbawahi, banyak viral menjadi berita bahwa ini katanya dibayar. Ada yang dibayar 100, ada yang dibayar 50, ada yang masih belum dibayar, dan ada yang diiming-imingi dengan pembacaan sholawat dan istighasah. Apakah benar seperti itu? Wallahu a'lam. Tetapi perlu diingat ini adalah demokrasi kita begitu kan. Jangan sampai hal-hal seperti ini relawan ya mungkin ya simpatisan seperti ini ya sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu hadir di situ begitu kan. Apalagi yang digunakan itu adalah GBK begitu. Ini kan jelas-jelas sekali bertentangan begitu kan. Kenapa kalau yang lain ada acara tidak boleh? Kenapa kalau ada relawan boleh? Ini sungguh ada kekuatan yang memainkan peran di belakang ini semua. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar netizen sangat pedas ya. Butuh kambing hitam sekarang atau butuh narasi yang sedikit berbeda mungkin. Di situan yang terjebak oleh syahwatnya sendiri untuk melanggengkan kekuasaan. Nampak lebih pas bukan? Kekuasaan itu bisa buat kecanduan, butuh akhlak dan pribadi yang kuat untuk mengendalikan itu memang banyak sekali.
Terus yang ngizinin GBK dipakai siapa? Yang modalin siapa? Kayak bodoh aja yang se-Indonesia kayaknya. Ini masa sekelas presiden jebak, goblok dong orang di sekitarnya ini. Saya terlanjur percaya itu bukan jebakan tapi keinginan. Emang Jokowi nggak punya intel? Kalau Palu aja sampai tim intelnya nggak mau hadir karena nggak ada Pak Anies. Masa cuma kurcaci relawannya sendiri begini masa kejebak? Kalau pikiran pendek ya pendek aja, kalau dipanjang-panjang karena terkesan halu jadinya dan kesan tapi menikmati. Ini banyak sekali ya yang mentuit mereka dan mengkritik mereka habis-habisan netizen. Waduh, masa setingkat Presiden Jokowi dijebak? Tidaklah, Jokowi itu barangkali tidak mudah dijebak, justru beliau sering buat jebakan politik. Kutip, saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi. Beliau presiden RI bukan presiden relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan materi relawan lakukan manuver luar ruangan lingkup jadi merugikan kewibawaan Pak Jokowi, kata Dedi. Ayo yang menjebak ngaku bikin Jokowi ya gak wibawa. Serem juga kalau sekelas presiden 2 periode masih bisa dijebak dan kejebak Intel dan orang yang mengaku pinter di sekelilingnya emang nggak bisa deteksi apa. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Ini ranahnya politik begitu kan. Jadi apa ya, kesimpulan saya hanya satu, bahwa persoalan hari ini kalau dibangun dengan narasi-narasi seperti ini, maka ya wallahu a'lam demokrasi akan gagal. Kira-kira seperti itulah. Bahkan kalau Pak Jokowi dijebak ya mungkin ada sesuatu di kambing hitamkan begitu kan. Ini perlu diingat bahwa citra Pak Jokowi hari ini sudah rendah dan turun dan bahkan tidak dianggap lagi oleh publik kalau hal seperti ini, apalagi beredar video-video yang tadi yang saya sebutkan itu kan. Mungkin itu sahabat Hodari Podcast Rakyat yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.